Bab 1706-1706. Ark, mataku. Jian Ping tiba-tiba menjerit, menutupi matanya dengan tangan, dan jatuh kesakitan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang menatap dengan tercengang karena terkejut. Jian Ping datang dengan cara yang mengancam, tapi siapa sangka dia hanya melihat Ye Yuan dan kemudian pingsan. Apa ini tadi? Awalnya, Jian Yu terlihat senang. Tiba-tiba melihat Jian Ping jatuh, seluruh orangnya menjadi linglung. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata yang dia ucapkan secara tidak sengaja membangkitkan keingintahuan Jian Ping. Melihat seperti itu dan dia menjadi buta. "BKK, ada apa denganmu? Jangan menakut-nakuti aku," kata Jian Yu dengan ekspresi kaget. "Rasa sakit. Mataku sakit." Jian Ping berteriak dengan tragis. Jian Yu memiliki tatapan ketakutan, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Di sekeliling, orang-orang mengeluarkan serangkaian seruan. Apa yang terjadi? Baru saja, Jian Ping menggunakan seni penglihatan aura pada pemuda itu, kan? Petik 2. Bukankah takdirnya tidak memiliki peringkat? Bagaimana bisa Jian Ping menjadi seperti ini dalam sekejap? Petik 2. Kenapa kita baik-baik saja saat kita melihatnya? Tidak? Tunggu, aku ingat, pemuda itu mengatakan sebelumnya bahwa seni melihat aura Jian Yu kurang, mungkinkah? Dia bahkan mengatakan bahwa itu karena mata Jian Yu tidak menjadi buta. Ini. Orang-orang itu tiba-tiba terbangun. Sebelumnya, Ye Yuan mengatakan bahwa mata Jian Yu tidak buta, jadi seni penglihatan auranya masih kurang. Sekarang, Jian Ping melihat ke arah Ye Yuan dan matanya menjadi buta. Yang juga mengatakan bahwa ini bukan karena takdir pemuda ini gagal masuk pangkat, tapi karena itu terlalu kuat. Takdir macam apa yang begitu kuat? Itu setidaknya aura kekaisaran. Semua orang sangat terkejut di dalam hati mereka. Pemuda di depan mata mereka, mungkinkah dia memiliki aura kekaisaran yang legendaris? Ye Yuan memandang Jian Yu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keahliannya jauh lebih dalam dari milikmu, jadi, dia menjadi buta. Tapi Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibutakan. Petik 2. Seluruh tubuh Jian Yu gemetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Dia akhirnya mengerti sekarang apa arti kata-kata Ye Yuan sebelumnya. Dia juga akhirnya mengerti mengapa kakak tiba-tiba menjadi seperti ini. Kamu sebenarnya dari aura kekaisaran legendaris. Ini tidak mungkin. Jian Yu berteriak dengan aneh. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, aku juga tidak tahu apakah itu aura kekaisaran atau bukan, karena saat ini, belum ada yang bisa memberitahuku. Petik 2. Mengenai ini, Ye Yuan juga sangat terdiam. Dia juga ingin tahu apa takdirnya. Tapi sayangnya, bahkan Jian Zhentao, eksistensi yang begitu kuat, langsung menjadi buta setelah melihatnya. Aura kekaisaran juga hanya tebakan Jian Zhentao. Ekspresi Jian Yu berubah beberapa kali. Kata-kata ini, terdengar sangat arogan. Tapi, jika itu adalah aura kekaisaran, paviliun rahasia yang mendalam akan memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Maka orang ini tidak bisa tersinggung lagi. Orang harus tahu, orang yang memiliki aura kekaisaran, tanpa ada kecelakaan, mereka semua akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang menginspirasi kekaguman di suatu wilayah. Orang-orang seperti ini, bahkan keluarga Jian harus berteman dengannya. Bagaimanapun, kota kekaisaran cahaya ekstrim hanyalah sebuah kota kekaisaran. Meskipun itu adalah wilayah keluarga Jian, yang terkuat di sini juga hanya alam dewa surgawi saja. Berteman dengan pembangkit tenaga listrik masa depan, ini juga merupakan alasan penting untuk kekuatan keluarga Jian. Karena mereka memiliki mata kebijaksanaan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga mereka tahu bagaimana menentukan pilihan mereka. Pada saat yang sama, anggota keluarga Jian juga sombong. Jika takdir Anda kurang, mereka bahkan tidak mau repot-repot melirik Anda. Ye Yuan perlahan berjalan di depan Jian Ping. Wajah Jian Yu berubah, dan dia berkata dengan panik, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda, kakak laki-laki saya adalah anggota paviliun rahasia yang mendalam. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutnya, kamu benar-benar tidak bisa meninggalkan kota itu hidup-hidup. Petik 2. Ye Yuan bahkan tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Dia berlutut dan berkata pada Jian Ping, kamu dipanggil Jian Ping, kan? Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Petik 2.
Mengalami rasa sakit paling awal, Jianping sudah jauh lebih baik sekarang. Tapi matanya tidak bisa terbuka, meneteskan air mata darah yang sama dengan Jian Zhentao. Bagaimana mungkin dia masih belum mengerti saat ini bahwa pemuda di depannya ini adalah seseorang dengan takdir yang sangat bersemangat. Tapi orang ini membutakan matanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, Jianping melancarkan serangan. Pergi ke neraka. Siapa yang ingin membuat kesepakatan denganmu? Jianping berkata dengan seringai mengerikan. Adegan ini terlalu mendadak, cepat sampai semua orang tidak bereaksi. Di sekelilingnya ada seruan-seruan. Tuan, hati-hati. Petik 1. Wajah Zhang Haotian dan Zhang Xiaoran menjadi pucat pasi, menangis karena terkejut. Bang! Papan lantai retak dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Serangan kekerasan dari Dewa Langit berlapis kelima, seberapa mengejutkan keributan itu. Hati setiap orang tenggelam ke dasar batu. Mereka tidak menyangka bahwa Jianping sebenarnya sangat lalim, untuk secara langsung memberikan pukulan mematikan. Ye Yuan dan Jianping terlalu dekat. Selanjutnya, perbedaan kekuatan sangat besar. Ingin menghindar hanyalah sesuatu yang mustahil. Di bawah pukulan ini, bagaimana Ye Yuan masih hidup? Hahaha, aura kentut anjing apa? Bukankah dia masih dipukuli sampai mati olehku dengan satu pukulan? Jianping berkata sambil tertawa buas. Ye Yuan membutakan matanya sama dengan menghancurkan masa depannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak marah? Apalagi pria ini bahkan mematahkan kaki adik laki-lakinya. Orang seperti ini, bahkan jika dia memiliki aura kerajaan, itu juga tidak akan berhasil. Mendesah. Kasihan pemuda ini, aura kekaisaran legendaris. Petik 2. Dia ingin membela ayah dan anak Zhang Haotian, tapi dia juga tidak memikirkan betapa kuatnya paviliun rahasia yang mendalam. Petik 2. Seseorang yang melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Surga tingkat pertama benar-benar begitu dekat dengan Dewa Surga lapis kelima, apa itu jika tidak mendekati kematian? Petik 2. Di tengah kerumunan, beberapa orang mengeluh, beberapa orang merasa Ye Yuan terlalu berpengalaman. Kaki Zhang Xiaoran menjadi lembut, langsung duduk di tanah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya tidak bisa berdiri. Matamu menderita reaksi dari Dao Surgawi. Sekalipun sudah sembuh, juga sangat sulit untuk pulih ke puncak. Tidakkah kamu ingin disembuhkan? Petik 2. Pada saat ini, di tengah-tengah debu, suara terdengar samar. Setiap orang memiliki wajah yang tercengang. Anak ini belum mati. Bagaimana ini mungkin? Jianping saat ini sedang tertawa keras tanpa henti. Tiba-tiba senyumnya membeku di wajahnya, ekspresi keheranan di wajahnya. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Jianping berkata dengan kaget. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu masih terlalu tidak terampil untuk ingin membunuhku. Saat ini, Anda harus bersyukur karena Anda adalah anggota paviliun rahasia yang mendalam. Jika tidak, Anda sudah menjadi orang mati. Cukup omong kosong, sebaiknya kita bicarakan kesepakatan kita. Saya akan membantu Anda merawat mata Anda, tetapi Anda saudara harus bersumpah bahwa Anda tidak diizinkan untuk menemukan masalah dengan ayah dan anak Zhang Haotian lagi di masa depan. Petik 2. Seluruh tubuh Jianping gemetar dan dia berkata, kamu bisa menyembuhkan mataku. Ye Yuan berkata dengan dingin, saya secara alami bisa menyembuhkannya. Faktanya, saya masih memiliki tujuan untuk datang ke kota kekaisaran cahaya ekstrim kali ini. Ini untuk membantu Jian Zhentao, Penatua Jian, merawat matanya. Petik 2. Jianping gemetar lagi dan berkata dengan tidak percaya, mata tetua Jian, mungkinkah karena dia menggunakan seni melihat aura padamu? Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Transaksi ini, apakah Anda setuju? Petik 2. Hati Jianping terkejut sampai tidak bisa lebih besar lagi. Penatua Jian menjawab undangan dari Riverloop Capital City untuk yang terakhir kali dan pergi menjadi tuan rumah lelang. Setelah kembali, matanya menjadi buta. Hingga saat ini, belum juga sembuh. Tetapi Jianping tidak pernah berpikir bahwa Penatua Jian sebenarnya dibutakan dengan melihat Ye Yuan. Bab 1707-1707. Jianping secara alami tidak punya alasan untuk mengatakan tidak. Meskipun Jian Yu sangat enggan, dia juga tahu bahwa mata kakak sangat penting. Karena tidak berdaya, dia hanya bisa bersumpah demi Dao Surgawi. Mengenai ini, Zhang Haotian sangat gelisah. Menarik putrinya Zhang Xiaoran,
mereka berlutut di depan Ye Yuan dengan suara gedebuk. Orang tua ini berlutut di terima kasih atas berkah Tuan yang dilahirkan kembali. Ye Yuan buru-buru membantu ayah dan anak Zhang Haotian dan berkata sambil tersenyum, Elder terlalu sopan. Xiaoran patuh dan bijaksana. Sayang sekali dicemari oleh orang jahat. Ini hanya masalah mengangkat jari. Elder, tidak perlu mengingatnya. Namun, keterampilan ramalan Anda memang mahir. Ini sebenarnya semua jadi kenyataan, huhu. Petik 2. Zhang Haotian tersipu malu. Dia juga tidak menyangka bahwa masalah Ye Yuan sebenarnya dijawab olehnya. Zhang Haotian adalah anggota nama keluarga eksternal keluarga Jian, garis keturunannya sangat tipis. Tapi ramalannya memang sangat akurat. Sebaliknya, Jian Yu mendengarkan di samping sampai wajahnya berubah menjadi hijau. Apa yang dinodai oleh orang jahat? Hei, apa kamu tahu bagaimana berbicara bahasa manusia atau tidak? Ada apa dengan kalimat yang dicemarkan oleh orang jahat itu? Jian Yu berkata dengan sangat marah. Ye Yuan berbalik untuk melihat dia dan berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa Anda orang jahat, Anda bertanya apakah mereka keberatan. Ekspresi Jian Yu berubah. Menyapu pandangannya, dia menemukan bahwa semua orang memiliki pandangan yang menyetujui dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, melihat apa? Teruslah melihat dan bola matamu akan terkelupas. Petik 2. Ekspresi semua orang berubah sedikit, menahan diri. Zhang Xiaoran tidak bisa menahan diri dan segera tertawa. Mengoceh untuk apa? Masih belum merawat mataku. Jian Ping berkata dengan ekspresi kesal. Juga kakiku. Jian Yu menambahkan. Pukulan Ning Tianping sangat berat. Secara alami tidak mungkin membiarkan Jian Yu pulih menggunakan esensi surgawi. Ye Yuan berkata dengan dingin, kakimu tidak cocok. Petik 2. Jian Yu berkata dengan marah, kamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tempat ini tidak nyaman, kamu membawaku ke paviliun rahasia yang mendalam. Bagus, saya ingin pergi dan menemui penatua Jian. Petik 2. Jian Ping mendengus dingin dan langsung berbalik dan pergi. Ye Yuan membawa Ning Tianping dan mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, beberapa orang tiba di istana yang sangat megah. Paviliun rahasia mendalam, ketiga kata ini tertulis di atasnya. Deachon Jian, ada apa denganmu? Ketika penjaga melihat Jian Ping meneteskan air mata darah, dia tidak bisa menahan diri untuk menyambut dengan wajah pucat karena ketakutan. Jian Ping melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada. Bawa kami ke aula belakang, dia akan memanjakan mata saya. Petik 2. Penjaga itu buru-buru menjawab dan membawa Ye Yuan dan yang lainnya ke aula belakang. Memasuki aula samping, Jian Ping menginstruksikan, kamu pergi dan jaga di luar, jangan biarkan orang mengganggu kami. Iya, penjaga itu menjawab dan segera keluar. Cepat lakukan. Saya memperingatkan Anda, jika ada penyakit tersembunyi tertinggal di mata saya akan membuat Anda mati dengan sangat mengerikan. Jangan lupa, tempat ini adalah paviliun rahasia yang mendalam. Jian Ping berkata dengan suara dingin. Ye Yuan berkata dengan dingin, tenang, Ye ini tidak pernah gagal saat bergerak sebelumnya. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan mengeluarkan jarum perak dan memasukkan jarum di sekitar mata Jian Ping. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan berkata dengan dingin, buka matamu. Kelopak mata Jian Ping bergerak-gerak dan membuka kedua matanya dengan agak gugup. Memang, dia bisa melihat. Dia sangat terkejut di dalam hatinya. Keterampilan medis Pang ini benar-benar luar biasa, untuk benar-benar dapat menyembuhkan reaksi dari Dao Surgawi. Orang harus tahu, mata Jian Zhentao telah dibutakan selama hampir 200 tahun dan tidak ada yang bisa mengobatinya. Anak ini benar-benar bisa menyembuhkannya. Kakak, kamu bisa lihat. Jian Yu bertanya dengan agak gelisah. Jika mata kakak buta, dia pasti akan kehilangan posisinya di paviliun rahasia yang mendalam. Kemudian dia juga akan kehilangan ketergantungan terbesarnya. Jian Ping menganggukkan kepalanya dan berkata, bisa melihat. Selesai berbicara, dia mencoba untuk memutar formula Chaos Spirit yang mendalam dan melihat ke arah Jian Yu. Benar saja, dia melihat aura berwarna oranye samar. Kali ini, dia tidak berani melihat Ye Yuan lagi. Anak ini terlalu jahat. Namun, adik laki-lakinya ini benar-benar tidak berguna. Menumpuk di atas begitu banyak sumber daya dan dia masihlah dewa surgawi tingkat pertama. Takdir jingga,
Prestasinya di masa hidupnya pun akan seperti ini. Bisa melihat. Jian Ping mengangguk dan berkata. Jian Yu berkata dengan ekspresi gembira, benar-benar bisa melihat. Tak tahu kalau bocah ini benar-benar punya kemampuan. Petik 2. Jian Ping menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, dia mampu, tapi, semua masuk untukku. Bang! Sekelompok besar orang mendobrak pintu dan masuk, langsung menghalangi Ye Yuan dua orang di aula samping ini. Orang-orang ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm tingkat menengah. Jian Ping memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyuman dingin, Pang, kamu tidak akan benar-benar berpikir bahwa aku akan melepaskanmu, bukan? Tuan muda ini tidak bisa menemukan masalah dengan mereka berdua, tapi kamu harus mati. Petik 2. Ternyata ketika dia masuk sekarang, Jian Ping diam-diam memberi isyarat kepada penjaga itu dan menyuruhnya memanggil orang. Ketika Jian Yu melihat adegan ini, dia berteriak dengan semangat, hahaha, kakak, bunuh dia. Bunuh dia. Orang ini terlalu sombong. Pang, kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri bahkan jika kamu menumbuhkan sayap, kan? Petik 2. Ye Yuan memandang Jian Ping dan berkata dengan dingin, Jian Ping, jika kamu membunuhku, tidak ada yang akan merawat mata penatua Jian lagi. Petik 2. Jian Ping mencibir dan berkata, Penatua Jian. Oh, mata lelaki tua tak berguna itu sudah buta. Apakah Anda pikir dia masih bisa menjadi sesepuh paviliun rahasia yang mendalam? Lagi pula, kamu mungkin tidak tahu, tapi tua itu berselisih dengan kakak laki-laki tertua saya. Saya sangat menantikan untuk melihat matanya tidak menjadi lebih baik. Petik 2. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa Jian Zhentao sebenarnya sudah kehilangan kekuatan sekarang karena satu pandangan itu. Selain itu, dia bahkan memiliki hubungan yang sangat buruk dengan kakak laki-laki tertua Jian Ping. Sepertinya perebutan kekuasaan itu sama di mana-mana. Sama seperti pertarungan antara kepala penatua Menara Pil dan penatua kedua saat itu berlangsung selama beberapa puluh ribu tahun. Paviliun rahasia yang mendalam ini tampaknya menjadi tempat yang melampaui keduniawian, tetapi juga tidak dapat melampaui konvensi. Tempat dengan orang pasti ada konflik, itu memang benar. Haha, nak, apa kamu merasa putus asa sekarang? Berlututlah dan mohon padaku, mungkin, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Jian Ping tertawa sembrono saat dia berkata. Baru saja, di jalanan, kedua bersaudara itu kehilangan banyak wajah. Sekarang, tidak mendapatkan kembali tanah apapun, di mana wajahnya akan diletakkan. Ning Tianping memiliki ekspresi mengejek di wajahnya dan tidak bermaksud khawatir sama sekali. Dia tahu bahwa Yang Mulia pasti tidak akan tanpa kemungkinan dan datang begitu saja dengan sembrono. Benar saja, Ye Yuan memandang Jian Ping dengan sangat tenang dan berkata dengan dingin, baiklah, saya mengerti. Selanjutnya, kita bisa membahas transaksi lain. Petik 2. Jian Ping terkejut, setelah itu, tertawa keras sambil berkata, masih membuat kesepakatan dengan ayahmu. Apakah kamu bodoh? Sekarang, apa yang masih bisa kamu gunakan untuk membuat kesepakatan denganku? Petik 2. Ye Yuan berkata, lupa memberitahumu, tapi sebelum menerapkan akupuntur padamu, aku hanya menggunakannya untuk mengeluarkan darah Zhang Haotian. Dan dia, menderita racun serigala racun flatland bertahun-tahun yang lalu. Sampai saat ini, dia tidak dapat menyingkirkannya. Tadi, saya pergi dengan terburu-buru dan lupa membersihkan sisa racun di jarum. Tidak apa-apa, kamu bisa melakukannya. Bagaimanapun, sisa racun di jarum tidak banyak, Anda tidak boleh mati. Paling-paling, itu hanya akan seperti Zhang Haotian, menua sedikit lebih cepat, itu saja. Selain itu, meskipun mata Anda baik-baik saja saat ini, sulit untuk menjamin bahwa mereka akan baik-baik saja di masa mendatang. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan sangat tenang, tapi ekspresi Jian Ping menjadi semakin jelek. Bab 1708 banding 1708. Apakah Anda pikir Anda bisa menakut-nakuti saya dengan beberapa kata? Kata Jian Ping dengan ekspresi muram. Tidak tahu mengapa, setelah Ye Yuan mengatakan ini, matanya benar-benar mulai sedikit gatal. Tidak tahu apakah itu efek psikologis atau tidak. Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, apa kau tidak tahu bahwa orang yang paling tidak bisa tersinggung adalah alkemis? Aku bisa merawatmu, jadi wajar saja,
aku juga bisa menyembuhkanmu sampai mati. Petik 2. Di sampingnya, Jian Yu tiba-tiba berkata dengan agak gugup, "Kakak, Zhang Haotian memang diracuni oleh racun serigala racun Flatland. Tapi aku baru saja melihat anggota tubuhnya yang terpenggal benar-benar menyesal. Ini harus nyata." Petik 2. Ekspresi Jian Ping berubah. Matanya menjadi semakin gatal tak tertahankan, dan dia tidak bisa menahan untuk menggosoknya 2 kali. Ye Yuan tersenyum saat melihat situasinya dan berkata, "Sekarang, bisakah kita membahas transaksi selanjutnya?" Wajah Jian Ping menunduk dan dia berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Ye Yuan berkata dengan dingin, "Bawalah aku untuk bertemu Penatua Jian." Ekspresi Jian Ping suram sampai hampir meneteskan air. Anak ini hanya membuat orang gila. Anda jelas sudah memojokkannya, namun, Anda harus digigit olehnya. Dia sebenarnya masih harus bergantung pada belas kasihannya di sarangnya sendiri. Nafas busuk yang menumpuk di hatinya ini benar-benar membuat orang tidak nyaman. Tapi dia tidak punya pilihan selain menahannya. Racun The Flatland Poison Wolf terkenal karena merasuki tulang, membuat orang-orang kewalahan. Itu paling menyiksa orang. Selain itu, sangat sulit untuk dihilangkan. Area matanya diracuni. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan menjadi orang buta lagi. Ye Yuan bisa membersihkan racun, dia sama sekali tidak meragukannya. Dia bahkan bisa menyembuhkan reaksi surgawi Dao, jadi sedikit racun ini secara alami bukan apa-apa. Tapi membawanya pergi menemui Jian Zhentao seperti ini, dia juga tidak rela di dalam hatinya. Benar-benar keputusan yang menyakitkan. Akhirnya, Jian Ping mengertakkan gigi dan berkata, "Anggap dirimu kejam." Jian Ping membawa Ye Yuan ke sebuah rumah yang sangat kecil dan berkata dengan suara serius, "Ini dia." Ye Yuan melihat rumah ini dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit tertegun. Dewa Surgawi Surga 9 lapis, ke kota kekaisaran, status mereka sangat tinggi. Namun, Jian Zhentao sebenarnya tinggal di rumah sekecil itu. Itu sangat buruk. Tampak seperti beberapa tahun ini, Jian Zhentao mungkin menderita sedikit pengucilan. Ye Yuan berjalan ke pintu, mengumpulkan esensi surgawi, dan berkata dengan suara yang jelas, "Junior Ye Yuan, minta pertemuan dengan senior Jian Zhentao." Petik 2. Tak lama kemudian, suara tua datang dari dalam. "Huhu, aku penasaran siapa itu." Ternyata itu teman kecil Ye Yuan. "Silakan masuk." Jelas, Jian Zhentao juga berpikir lama sebelum mengingat siapa Ye Yuan. Yang sedikit mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa Jian Zhentao tidak memiliki sedikit pun kebencian dalam suaranya, seolah-olah dia adalah seorang teman lama yang belum pernah dia temui selama bertahun-tahun. Orang harus tahu, Jian Zhentao berakhir dalam keadaan menyedihkan itu sepenuhnya berkat Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan tidak melakukan apa-apa, berapa banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa melepaskannya. Jika itu orang lain, mereka kemungkinan besar akan menyalahkan ini pada mereka. Ye Yuan tidak berpikir bahwa Jian Zhentao sebenarnya berpikiran terbuka. "Sekarang, kamu bisa menyingkirkan racunnya untukku, kan?" Jian Ping berkata dengan suara dingin. Ye Yuan dengan santai membuang pil obat dan berkata dengan dingin, "Ambil dan makan." Petik 2. Jian Ping menerima pil obat dan berkata dengan suara dingin, "Atas dasar apa saya harus mempercayai Anda?" Ye Yuan berkata, "Apa menurutmu semua orang di dunia ini tidak tahu malu sepertimu? Jika Anda tidak percaya, secara alami Anda dapat menemukan seseorang yang lebih berkualitas." Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan hendak mendorong pintu dan masuk. Tepat pada saat ini, sedikit cahaya dingin melintas di mata Jian Ping dan dia tiba-tiba meluncurkan serangan. Serangan diam-diam lagi. Telapak tangan ini secepat kilat. Jian Ping meletus dengan kekuatan penuhnya, ingin membunuh Ye Yuan dengan satu telapak tangan. Segel Nirvana. Yang menjawabnya adalah seni segel yang kuat. Punggung Ye Yuan sepertinya telah tumbuh mata, tiba-tiba membuka segel. Gemuruh. Gemuruh besar menyebar. Seluruh orang Jian Ping terbang ke belakang, memuntahkan seteguk darah segar dengan batuk. Dia menatap Ye Yuan, matanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin Dewa Surga lapis kedua mengirimnya terbang dengan satu tanda segel? Setelah bertahun-tahun, Ye Yuan mengeluarkan dewa yang tahu berapa banyak pil obat dan akhirnya dengan paksa mendorong wilayahnya ke alam surgawi-surgawi lapis kedua.
Kekuatannya saat ini sudah bisa menyaingi Dewa Surgawi lapis kelima dan tidak jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Saat segel nirvana muncul, siapa yang bisa bersaing? Keengganan Jianping di dalam hatinya, bagaimana mungkin Ye Yuan tidak memahaminya? Dia telah lama melindungi Jianping. Segel nirvana pada telapak tangan biasa Jianping, tanpa ketegangan apapun. Mustahil. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Jianping berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan memandang Jianping dengan dingin dan berkata, aku mengatakannya sebelumnya, jika kamu bukan anggota paviliun rahasia yang mendalam, kamu sudah lama menjadi orang mati. Apa menurutmu aku akan sangat sabar menghadapi sampah sepertimu? Nyah. Jianping merangkak berdiri, menggertakkan giginya karena kebencian saat dia melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, Pang, tunggu saja aku. Menentang saya, Jianping, Anda akan segera mengetahui hasilnya. Petik 2. Selesai berbicara, Jianping mencengkeram lukanya dan melarikan diri. Melihat adegan ini, alis Ye Yuan berkerut. Ning Tianping juga mengerutkan kening dan berkata, Yang mulia, latar belakang Jianping ini dalam, saya khawatir. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak tahu bahwa Jianping memiliki latar belakang yang dalam? Jika tidak, dengan amarahnya, dia akan lama membunuhnya. Tetapi dalam perjalanan ini, dia meminta bantuan dari paviliun rahasia yang mendalam. Kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia tidak ingin berselisih dengan pihak lain. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika tentara datang, gunakan seorang jenderal untuk menahan mereka. Saat air naik, gunakan kotoran untuk menahannya kembali. Masuk. Petik 2. Mendorong pintu dan masuk, rumah itu tidak besar. Tapi Ye Yuan sepertinya telah memasuki sebuah peternakan kecil. Di dalam pekarangan kecil, bunga dan tanaman ditanam di mana-mana, menyegarkan dan menyenangkan. Seorang pria tua sedang membersihkan gulma. Di kota yang ramai ini, sebenarnya ada perasaan kewaspadaan yang menenangkan, seperti awan tanpa tempat tinggal tetap. Orang tua ini secara alami adalah Jian Zhentao. Tidak bertemu selama 200 tahun, apakah teman kecil Ye Yuan baik-baik saja? Jian Zhentao meletakkan cangkulnya dan berkata pada Ye Yuan sambil tersenyum. Hanya saja sepasang mata itu masih tertutup rapat. Dia sedikit heran di dalam hatinya. Dia bisa dengan jelas merasakan aura dua orang. Salah satunya adalah Dewa Surga lapis kelima, yang lainnya, dia sebenarnya tidak bisa melihat. Seolah-olah, itu adalah hamparan kekacauan. Esensi surgawi bergelombang di luar sekarang, dia jelas merasakannya juga. Itu adalah pertarungan antara dua dewa surga yang berlapis kelima. Tidak peduli seberapa bagus bakat Ye Yuan, itu juga tidak mungkin untuk menjadi pertandingan dewa surga lapis kelima saat ini. Makanya, dia juga tidak memperhatikan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, junior tidak melakukannya dengan baik. Bukankah saya datang untuk meminta bantuan dari senior? Petik 2. Jian Zhentao agak terkejut saat dia berkata, oh, apa masalahnya? Ye Yuan tersenyum dan berkata, masalah saya tidak terburu-buru. Sebaliknya, hari-hari senior dan dunia lain yang menganggur membuat Ye Yuan sangat terkejut. Petik 2. Jian Zhentao mengelus jenggotnya dan tersenyum sambil berkata, apakah Anda merasa bahwa orang tua ini harus putus asa dan menjalani kehidupan yang menyedihkan sekarang, menunggu untuk mati? Ye Yuan tersenyum dan berkata, huhu, Ye Yuan lah yang menilai dengan ukuran orang kecil. Pikiran senior yang luas sangat luas, Ye Yuan mengagumi. Petik 2. Jian Zhentao tersenyum dan berkata, apa yang kamu katakan juga benar. Kedua mata kami memiliki arti yang luar biasa bagi anggota keluarga Jian kami. Kehilangan kedua mata sama dengan melelahkan masa depan kita. Tetapi kemudian, lelaki tua ini secara bertahap memikirkan semuanya. Oleh karena itu, saya menjalani kehidupan tertutup semacam ini. Saat ini, saya secara bertahap memahami sesuatu. Petik 2. Alis Ye Yuan terangkat dan dia berkata dengan terkejut, senior sebenarnya, menyentuh ambang alam dewa surgawi. Jian Zhentao mengangguk dan tersenyum sambil berkata, beberapa tahun ini, saya memang memiliki pemahaman. Tetapi untuk berbicara tentang menerobos, saya sepertinya masih membutuhkan lebih banyak waktu. Bab 1709 banding 1709. Bab 1709 melindungi rahasia surga. Huhu, sepertinya junior datang tepat waktu. Beruntung senior belum menerobos. Jika tidak,
Reaksi dari Dao Surgawi akan membuat matamu lebih serius dan aku tidak akan berdaya untuk melakukan apapun juga, Ye Yuan tersenyum dan berkata. Seluruh tubuh Jian Zhentao gemetar dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan berkata, datang kali ini, pertama-tama meminta bantuan dari senior. Kedua, secara alami membantu senior merawat mata Anda juga. Petik 2. Jian Zhentao berkata dengan heran, maksudmu, mata orang tua ini sebenarnya masih memiliki harapan untuk memulihkan penglihatannya. Reaksi Heavenly Dao adalah hukuman Heavenly Dao kepada seniman bela diri. Secara alami tidak mungkin untuk sembuh dengan mudah. Jian Zhentao sudah lama melepaskan harapan, jadi seluruh orangnya menjadi berpikiran terbuka juga. Itu juga karena inilah pikirannya menjadi diterangi dan menyentuh lapisan Dao Surgawi yang cepat berlalu dan sebagai gantinya. Awalnya, dengan bakat Jian Zhentao, sangat sulit untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Tapi sekarang, Ye Yuan memberitahunya bahwa matanya memiliki harapan untuk memulihkan penglihatan lagi. Ini membuat jantungnya yang tidak bergerak panjang menimbulkan riak sekali lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terakhir kali, di Riverlook Capital City, Ye Yuan tidak tahu apakah aku bisa menembus ke peringkat 4 atau tidak. Esensi ketuhanan saya tidak cukup untuk mendukung penerapan akupuntur. Jadi saya tidak menyebutkannya kepada senior. Petik 2. Jian Zhentao berkata dengan bersemangat, kalau begitu, kamu sudah menerobos sekarang. Pantas saja, saat aku merasakan auramu agak berbeda. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Benar-benar tidak mengharapkannya. Mata lelaki tua ini sebenarnya masih memiliki harapan untuk melihat cahaya itu lagi. Petik 2. Kekuatan Jian Zhentao jauh lebih kuat dari Jian Ping. Jadi serangan baliknya secara alami jauh lebih parah daripada Jian Ping. Bahkan jika itu adalah Ye Yuan, dia harus melalui banyak masalah sebelum dia membiarkan Jian Zhentao melihat cahaya itu lagi. Ketika Jian Zhentao membuka matanya, bola matanya kembali bersemangat sekali lagi. Semuanya kembali ke masa lalu. Jian Zhentao memandang Ye Yuan dengan penuh syukur dan berkata, 200 tahun ini, orang tua ini berpikir bahwa saya sudah lama merasa nyaman. Tidak menyangka, ketika hari ini tiba, lelaki tua ini masih belum bisa tenang. Teman kecil Ye Yuan, terima kasih. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior terlalu serius. Matamu awalnya karena Ye Yuan. Bagaimana Ye Yuan bisa melihat dengan tangan terlipat? Petik 2. Jian Zhentao menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini melihatmu dengan seni penglihatan aura, itulah masalah orang tua ini, bagaimana bisa disalahkan padamu? Tidak ada logika seperti itu. Oh, benar, untuk apa kau menemukan orang tua ini? Petik 2. Menyebutkan ini, Ye Yuan mengendalikan ekspresinya dan menjadi serius. Ye Yuan mengatakan tujuan perjalanannya, tetapi alis Jian Zhentao menjadi satu. Ketika Ye Yuan melihat ekspresi Jian Zhentao, dia tidak bisa menahan firasat-firasat di hatinya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, senior, apakah ada kesulitan di sini? Jian Zhentao tersenyum pahit dan berkata, ayo, orang tua ini akan menjadi dewa untukmu. Anda akan mengerti. Petik 2. Ye Yuan terlihat bingung. Itu hanya untuk melihat Jian Zhentao mengambil beberapa koin tembaga. Koin tembaga ini secara alami bukanlah barang biasa tetapi dibuat dengan bahan khusus. Ye Yuan melihat ke atas, mereka sebenarnya adalah satu set harta mistik Tuan Surgawi. Jian Zhentao perlahan mengumpulkan formula kekacauan roh yang mendalam dan menyuntikkan esensi surgawi ke dalam koin tembaga. Segera, serangkaian uap padat menggulung ke atas. Seluruh rumah dipenuhi dengan aura misterius. Ye Yuan diam-diam khawatir. Aksi Jian Zhentao memang luar biasa. Ramalan Zhang Haotian dianggap sudah cukup bagus. Tetapi di depan Jian Zhentao, itu sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Namun, ketika Ye Yuan melihat situasi ini, dia juga samar-samar menantikannya, berharap Jian Zhentao dapat membantunya menemukan berita liar mereka. Namun, hasilnya ternyata bertentangan dengan harapannya. Retak. Wark. Tepat pada saat ini, suara renyah bergema. Beberapa koin tembaga itu benar-benar langsung patah. Sementara Jian Zhentao sendiri memuntahkan seteguk besar darah, mewarnai dadanya menjadi merah. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis dan dia buru-buru naik untuk mendukung Jian Zhentao dan berkata, senior, ini, apa yang terjadi? Jian Zhentao melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja.
Dia berkata dengan senyum pahit, benar saja, seperti yang saya duga. Ekspresi Ye Yuan sangat buruk saat dia berkata, "Senior, apa yang terjadi?" Jian Zhentao berkata, semakin bersemangat takdir seseorang, semakin tinggi kebutuhan orang yang melakukan ramalan juga. Teman kecil Ye Yuan, takdirmu terlalu meriah. Sangat mungkin aura kekaisaran legendaris. Segala sesuatu tentang Anda adalah misteri. Takdir Anda melindungi rahasia surga, tidak ada cara untuk membongkarnya sama sekali. Kalau tidak, lelaki tua ini juga tidak akan menerima serangan balik dari Dao Surgawi dengan satu pandangan. Ramalan ini secara alami juga memiliki prinsip yang sama. Petik 2. Hati Ye Yuan jatuh dengan keras ke dasar batu. Jika sudah seperti ini, di lautan wajah, kemana dia harus pergi mencari orang? Emosi yang disebut keputusasaan muncul di hati Ye Yuan. Senior, ini, mungkinkah tidak ada cara lain? Ye Yuan berkata dengan enggan. Jian Zhentao berkata, situasi Anda, mungkin hanya ada mengundang Tuan Paviliun untuk mengambil tindakan secara pribadi. Hanya saja. Ye Yuan sangat gembira saat mendengar itu dan berkata, Senior, dapatkah Tuan Paviliun menolongnya? Jian Zhentao mengangguk dan berkata, metode budidaya Paviliun Lord memahami misteri keberuntungan. Pencapaiannya dalam kebesaran sangat tercapai. Jika dia mau mengambil tindakan, masih ada harapan. Petik 2. Ye Yuan sangat gembira dan berkata, selama saya bisa mengundang Tuan Paviliun untuk mengambil tindakan, Ye Yuan bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2. Jian Zhentao perlahan mengangguk dan berkata, lupakan, saya akan pergi dan mencobanya. Petik 2. Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, senior. Aku akan membantumu merawat lukamu dulu. Petik 2. Terhadap Jian Zhentao, Ye Yuan masih sangat bersyukur di dalam hatinya. Baru saja, Jian Zhentao jelas sudah lama mengharapkan hasilnya, tetapi dia takut dia akan merasa bahwa dia sedang menyikatnya, dan masih membantunya menjadi dewa. Pada akhirnya, bahkan harta mistik Tuan Dewa rusak, dan dia bahkan menderita luka-luka. Persahabatan ini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain menerimanya. Mengobati Jian Zhentao, dia membawa Ye Yuan ke paviliun rahasia yang mendalam. Ketika orang-orang melihat Jian Zhentao, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Ini, bukankah ini penatua Jian Zhentao? Matanya benar-benar sudah sembuh. Petik 2. Sungguh tak terbayangkan, penderitaan serangan Heavenly Dao dan sudah menjadi lumpuh. Siapa yang begitu tangguh, hingga mampu menyembuhkan matanya? Petik 2. Hehe, ada sesuatu yang layak untuk ditonton sekarang. Penatua Jian Zhentao kembali dengan mendominasi, paviliun rahasia yang mendalam akan hidup kembali. Petik 2. Karena kedua mata Jian Zhentao sudah lumpuh dan dia pasti akan menjadi lumpuh, itulah mengapa dia akan pergi dan hidup dalam pengasingan. Tidak dapat menggunakan seni melihat aura setara dengan orang cacat di paviliun rahasia yang mendalam. Jian Zhentao, untuk apa kau datang ke paviliun rahasia mendalam? Matamu, bisa melihat. Petik 2. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan, menghalangi jalan tiga orang itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa mata Jian Zhentao benar-benar melihat kembali, dia menjadi pucat karena ketakutan. Jian Zhentao melihat kedatangannya dan berkata dengan senyum dingin, ya, Jian Shaoning. Anda sangat kecewa, bukan? Petik 2. Jelas, keduanya berhubungan sangat buruk. Saat itu, ketika Jian Zhentao menjadi buta, Jian Shaoning melakukan yang terbaik untuk menekan dan memerasnya keluar dari asosiasi tetua. Sekarang, Jian Zhentao benar-benar kembali dengan mendominasi, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Ekspresi Jian Shaoning berubah, dan dia berkata sambil mendengus dingin, apakah kamu melupakan aturan paviliun rahasia yang mendalam? Apa masalahnya membawa dua orang asing ke sini? Petik 2. Kakak senior. Tepat pada saat ini, suara lain terdengar. Ye Yuan menoleh untuk melihat, siapa kalau bukan Jian Ping. Sungguh, musuh bertemu di jalan yang sempit. Bab 1710-1710. Saat Jian Ping melihat Ye Yuan, dia berkata dengan senyum dingin, itu kamu. Hehe, musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Petik 2. Alis Jian Shaoning berkerut dan dia berkata, saudara muda, kamu saling kenal. Jian Ping tersenyum dan berkata, lebih dari sekedar mengenal satu sama lain. Hehe,
Mataku hampir dibutakan oleh anak ini. Kakak tertua, tidak peduli untuk apa ini di sini, jangan setuju dengan apa yang dia inginkan. Petik 2. Jian Shaoning terkekeh dan berkata, itu pasti, masih perlu kakak muda untuk mengatakan. Wajah Ye Yuan menjadi dingin, matanya saat melihat Jian Ping penuh kedinginan. Orang ini mencari kematian sampai akhir. Jika jejak harapan terakhir dia mendapatkan berita liar terputus, bahkan jika menyinggung seluruh kota kekaisaran cahaya ekstrim, dia juga harus membunuh orang ini. Dilihat oleh Ye Yuan seperti ini, tidak hanya Jian Ping tidak memiliki sedikit pun kesadaran, dia malah memiliki tampilan yang provokatif saat dia berkata, bocah, apakah kamu sangat marah sekarang? Hehe, itu tidak berguna, ini adalah hasil dari menyinggung tuan muda ini. Petik 2. Wajah Jian Zhentao jatuh dan dia berkata, minggir, aku akan meminta audiensi dengan Pavilion Lord. Jian Shaoning mencibir ketika mendengar itu dan berkata, Jian Zhentao, jangan lupakan identitasmu. Anda bukan lagi sesepuh Pavilion rahasia mendalam saat ini, hak apa yang Anda miliki untuk pergi dan bertemu Pavilion Lord? Petik 2. Wajah Jian Zhentao jatuh dan dia berkata, orang tua ini bukan seorang tetua, tapi juga tidak mundur dari Pavilion rahasia yang mendalam. Jian Shaoning, jika kamu berani menghalangi jalanku, maka kamu dan aku akan bertempur hari ini. Petik 2. Jian Shaoning tertawa keras dan berkata, kalau begitu bertengkar, apakah aku takut padamu? Jian Ping tersenyum dingin dan berkata, Jian Zhentao, kamu adalah musuh terkalahkan kakakku yang tertua. Memelihara bunga dan rerumputan selama 200 tahun, mengapa? Membentengi ambisi Anda. Petik 2. Jian Zhentao mengabaikan Jian Ping dan memandang Jian Shaoning saat dia berkata, apakah kamu menyerah atau tidak? Tidak memberi jalan, bisakah kamu melakukan apapun padaku? Jian Shaoning berkata dengan tatapan menghina. Jian Zhentao mendengus dingin dan tiba-tiba menepuk telapak tangan. Jian Shaoning tertawa dingin dan langsung menemuinya. Kedua orang itu langsung bentrok. Ini juga terlalu cepat. Penatua Jian Zhentao baru saja kembali dan telah berperang dengan Penatua Jian Shaoning. Petik 2. Tapi Penatua Zhentao sama sekali bukan tandingan Penatua Shaoning, ini mengundang penghinaan. Dia melakukannya untuk anak itu, kan? Ingin tahu siapa dia, untuk benar-benar membela dia seperti ini. Petik 2. Pertarungan antara dua tetua yang hebat langsung menarik banyak orang untuk mengepung dan menonton. Tetapi semua orang tidak terlalu optimis tentang Jian Zhentao. Bagaimanapun, kedua orang itu telah bertukar pukulan di masa lalu, Jian Zhentao memiliki lebih sedikit kemenangan dan lebih banyak kerugian. Tetapi segera, semua orang menemukan sesuatu yang salah. Aura Jian Zhentao saat ini terus meningkat. Saat mereka mulai, Jian Shaoning menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Jian Zhentao ini sepertinya berbeda dari di masa lalu. Bang! Tiba-tiba, Jian Zhentao memukul telapak tangan, langsung meledakkan Jian Shaoning. Laut esensi Jian Shaoning bergejolak, melihat Jian Zhentao dengan ekspresi jijik saat dia berkata, kamu benar-benar menyentuh ambang itu. Jian Zhentao berkata dengan dingin, saya masih perlu berterima kasih. Jika bukan karena Anda menendang saya keluar dari pavilion rahasia yang mendalam, saya mungkin juga hanya akan menjadi dewa surga berlapis 9 dalam hidup ini, bukan? Untuk benar-benar membicarakannya, teman kecil Ye Yuan, sumber masalah ini masih ada pada Anda. Memikirkannya sekarang, teman kecil Ye Yuan memiliki kekayaan yang dalam, saya mendapat manfaat dari cahayamu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior yang nasibnya harus seperti itu. Bagaimana kredit Ye Yuan? Petik 2. Jian Zhentao menggelengkan kepalanya dan berkata, anggota keluarga Jian saya paling percaya pada takdir seperti ini. Kekuatan saya lemah dan tidak bisa melihat tembus pandang, tapi saya juga bisa menebak sebagian darinya. Baiklah, ayo pergi. Petik 2. Ekspresi Jian Shaoning sangat jelek saat dia berkata dengan marah, Jian Zhentao. Jangan berani-berani. Petik 2. Jian Zhentao membawa Ye Yuan dan berjalan melewati dari samping, bahkan tidak mau meliriknya. Tanpa peringatan, aura mengerikan turun dari langit. Wark. 3 orang Ye Yuan mirip dengan disambar petir, langsung memuntahkan seteguk darah segar. Pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Wajah Ye Yuan berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, jelas, pembangkit tenaga Dewa Surgawi ini tidak ramah. Di depan, sesosok tubuh perlahan keluar,
menatap seperti kilat. Saat Jian Shaoning dan Jian Ping melihat, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan gembira, "Tuan." Ekspresi Jian Zhentao juga berubah dan dia berseru, "Tetua Agung Tianhua." Jian Tianhua memandang Jian Zhentao dengan dingin dan berkata dengan suara serius, "Zhentao, kamu menjadi semakin sulit diatur. Apakah masih ada aku, Tetua Agung ini, di matamu?" Petik 2. Ekspresi Jian Zhentao berubah dan dia mengertakkan gigi dan berkata, Zhentao tidak berani." Di depan pembangkit tenaga Dewa Surgawi, Jian Zhentao sama sekali tidak percaya diri. Jian Tianhua mendengus dingin dan berkata, "Kamu tidak berani. Jika saya tidak datang, apakah Anda akan merobohkan paviliun rahasia yang mendalam ini?" Pembicaraan yang tenang, tetapi dengan kata-kata yang menyatu dengan tekanan pembangkit tenaga Dewa Surgawi. Jian Zhentao memuntahkan seteguk darah tua lagi. "Bahkan jika kedua matamu bisa melihat kembali, kamu masih belum mendapatkan kembali posisi penatua saat ini. Anda benar-benar berani menyerang sesepuh paviliun rahasia yang mendalam. Siapa yang memberimu empedu seperti itu?" Jian Tianhua berkata dengan suara dingin. Di sampingnya, yang lain diam seperti jangkrik di musim dingin. Sedangkan Jian Shaoning dan Jian Ping terlihat bersemangat. Dengan Jian Tianhua berdiri untuk mereka, pinggang mereka segera mengeras. "Tuan," Jian Zhentao berkeras untuk membawa bocah tak dikenal ini untuk menemui Tuan Paviliun barusan. "Saya menghentikannya dan dia menyerang saya, benar-benar tak terkendali dalam kekasarannya." Jian Shaoning mencela dengan marah. Jian Tianhua melirik Ye Yuan dan berkata dengan mendengus dingin, "Paviliun Lord memahami rahasia surga setiap hari, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk bertemu dengan anak yang tidak relevan? Zhentao, kamu menjadi semakin tidak masuk akal. Ayo, laki-laki, tangkap Jian Zhentao ke penjara dan penjara selama 30 tahun, untuk menghukumnya." Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah, dia tidak mengharapkan hal-hal mencapai keadaan seperti itu. Di depan pembangkit tenaga Dewa Surgawi, dia tidak memiliki modal sedikit pun untuk melawan sama sekali. Jian Tianhua ini dengan jelas sengaja menekan Jian Zhentao untuk membela murid-muridnya. Tapi dia adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi, dan tidak satupun dari mereka memiliki modal untuk membantah sama sekali. "Senior, ini bukan urusan senior Zhentao. Ye inilah yang membuatnya membawaku pergi meminta audiensi dengan Tuan Paviliun dengan memperlakukan matanya sebagai kondisinya. Jika senior ingin menghukum, biarkan saja ini jatuh pada Ye ini." Ye Yuan memblokir di depan Jian Zhentao dan berkata tidak patuh atau sombong. Jika bukan demi bertemu dengan Tuan Paviliun, Ye Yuan pasti sudah lama jatuh sekarang. Tapi untuk mendapatkan berita liar, dia harus bertahan. Jika dia bahkan menyinggung pembangkit tenaga Dewa Surgawi, dia mungkin benar-benar tidak memiliki kesempatan lagi. Jian Tianhua memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, "Ini adalah urusan internal paviliun rahasia mendalam saya. Siapa Anda, berani campur tangan dalam urusan kursi ini? Juga, Anda dengan sewenang-wenang menerobos ke paviliun rahasia mendalam, mungkinkah Anda masih ingin melarikan diri dari hukuman kursi ini? Tak satu pun dari kalian bertiga bisa melarikan diri." Petik 2. Selesai berbicara, tubuh Jian Tianhua mengeluarkan kekuatan dunia yang tak tertandingi dan hancur menuju Ye Yuan. Kulit Ye Yuan berubah pucat pasi sekaligus. Ini adalah kekuatan dunia milik Dewa Surgawi Surga Lapis Ketiga, seberapa kuat itu? Ye Yuan diam-diam memutar esensi surgawi kekacauan, dengan paksa menahan tekanan ini yang bisa meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Jian Tianhua sedikit terkejut di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa Dewa Surga Lapis Kedua yang sangat kecil benar-benar dapat menahan tekanannya. Dia mencibir dalam hati dan baru saja akan bergerak untuk menjatuhkan Ye Yuan ketika suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema di paviliun rahasia yang mendalam. "Tianhua, biarkan dia naik." Ekspresi Jian Tianhua berubah, matanya penuh keraguan, saat dia berkata dengan enggan, "Ya, Paviliun Lord." Bab 1711-1711. Itu Paviliun Lord. Dia sebenarnya ingin bertemu anak ini. Siapa dia? Petik 2. Tuan Paviliun sebenarnya ingin bertemu dengan Dewa Surga Lapis Kedua, saya tidak salah dengar, kan? Ini menembak jatuh wajah Penatua Agung Tianhua di depan umum. Anak ini memiliki wajah yang luar biasa, untuk benar-benar layak untuk Paviliun Lord secara pribadi berdiri untuknya. Petik 2.
Untuk beberapa waktu, semua orang menggunakan tatapan heran untuk melihat ke arah Ye Yuan, mencoba menebak identitasnya. Tuan Paviliun bukanlah apa yang bisa ditemui siapapun. Bahkan jika seseorang adalah pembangkit tenaga Dewa Surgawi, ingin bertemu dengan Tuan Paviliun juga bukanlah hal yang mudah, apalagi Dewa Surga lapis kedua. Tapi hari ini, dia benar-benar membuat pengecualian. Sangat sulit bagi anggota Paviliun Rahasia yang mendalam untuk tidak menebak. Terutama Jian Tianhua, ekspresi wajahnya sangat jelek. Dia juga jarang menunjukkan wajah. Hari ini, dia akhirnya menunjukkan wajah untuk menekan Jian Zhentao. Tetapi dia tidak menyangka bahwa wajahnya secara pribadi ditampar oleh Tuan Paviliun. Begitu banyak orang yang melihat, dia, sesepuh agung ini, merasakan kehilangan besar di wajahnya. Tapi perintah Tuan Paviliun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti. Dua orang Jian Shaoning dan Jian Ping saat ini sedang senang dengan diri mereka sendiri, tetapi kemudian mereka diliputi kebingungan oleh satu kalimat Tuan Paviliun. Kemampuan apa yang dimiliki anak ini, untuk benar-benar dapat membuat Paviliun Lord secara pribadi membela dia. Segera, Paviliun Rahasia Mendalam saya akan menyambut pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi lainnya. Ini untuk diberi selamat. Hari ini, saya akan menganugerahi Zhentao gelar Penatua. Anda harus bekerja keras dan berusaha untuk menerobos secepat mungkin. Petik 2. Pada saat ini, suara Tuan Paviliun terdengar sekali lagi, membuat wajah semua orang berubah warna ketakutan lagi. Tidak mungkin, kan? Elder Zhentao akan dipromosikan menjadi Grand Elder. Petik 2. Bukankah itu berarti dia akan segera menerobos? Saya bahkan berpikir bahwa Penatua Zhentao tidak akan memiliki harapan untuk menerobos dalam kehidupan ini. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapatkan kesempatan hidup baru. Petik 2. Kesialan bisa jadi berkah terselubung, memang tidak salah. Matanya menjadi buta, semua orang mengira dia cacat dalam hidup ini. Siapa yang mengira bahwa dia tidak hanya mendapatkan kembali penglihatannya, tetapi dia bahkan akan menerobos ke alam Dewa Surgawi. Petik 2. Penatua Shaoning dan dia berjuang selama lebih dari separuh hidup mereka. Siapa yang mengira Penatua Zhentao akan menerobos lebih dulu? Ini sungguh ironis. Petik 2. Ekspresi Jian Shaoning sangat buruk. Gaya lukisan ini berubah terlalu cepat. Sesaat yang lalu, dia bahkan menginjak Jian Zhentao ke dalam lumpur. Siapa yang tahu bahwa di saat berikutnya, Jian Zhentao mendapatkan kesempatan hidup baru, langsung menginjaknya ke tanah dengan satu kaki. Karena Tuan Paviliun mengatakan demikian, dia pasti telah meramalkannya sejak lama. Tidak ada yang pernah meragukan apa yang dikatakan Tuan Paviliun. Jika dia mengatakan bahwa Jian Zhentao akan menerobos, dia pasti akan menerobos. Saat memasuki alam Dewa Surgawi, itu adalah ikan mas yang melompati gerbang naga, melonjak ke langit dalam satu gerakan. Dia akan berada di dunia yang benar-benar berbeda darinya, hanya surgawi Dewa 9 lapis. Berjuang selama lebih dari separuh hidup mereka, siapa yang bisa menduga bahwa itu sebenarnya hasil seperti itu? Jian Zhentao sendiri juga terlihat kaget, membungkuk untuk berterima kasih saat dia berkata, "Terima kasih, Tuan Paviliun. Zhentao pasti akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha untuk segera menerobos." Petik 2. Namun, suara Tuan Paviliun tidak terdengar lagi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Selamat, senior." Jian Zhentao berkata dengan gembira, "Teman kecil Ye Yuan, ngomong-ngomong, ini benar-benar terima kasih untukmu. Ayo, aku akan membawamu untuk melihat Paviliun Lord." Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan mengikutinya. Ekspresi Jian Tianhua berubah, mendengus dingin, dan menghilang. Jian Zhentao membawa Ye Yuan dan tiba di depan tangga menuju ke lantai 3. Naik dari sini adalah tempat kediaman Tuan Paviliun. Anda naik sendiri. Orang tua ini akan membawa Tianping untuk menunggumu di bawah, kata Jian Zhentao. Ye Yuan mengangguk dan menaiki tangga sendiri. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa seperti melewati lapisan membran, tiba di ruang lain. Ini adalah ruang tersembunyi yang sederhana dan kasar, mengungkapkan suasana misterius di semua tempat. Seorang lelaki tua yang tampak tenang saat ini sedang menyeduh sepoci teh roh, aromanya menyenangkan orang. Orang tua itu membuka mulutnya dan berkata sambil tertawa, "Huhu, aku tidak menyangka bahwa orang tua ini benar-benar dapat bertemu dengan seorang pemuda dengan aura kaisar yang melebihi aura dalam hidupku, sungguh kejutan yang tak terduga."
Ye Yuan melihat ke arah lelaki tua itu tetapi menemukan bahwa pihak lain tampaknya sepenuhnya tertutup oleh selubung kabut, tidak dapat melihat sama sekali. Orang tua ini sepertinya telah menyatu dengan sekitarnya. Jelas di depan matanya, tetapi tampaknya sangat jauh. Kaisar mengatasi aura. Ye Yuan ragu. Mungkinkah aura yang mengatasi kaisar ini adalah semacam takdir juga? Kecuali, bukankah Jian Zhentao mengatakan bahwa dia adalah aura kekaisaran? Bagaimana itu menjadi aura yang melampaui kaisar? Orang tua itu melakukan gerakan mengundang, menunjukkan kepada Ye Yuan untuk duduk di hadapannya, dan perlahan membuka mulutnya dan berkata, aura kaisar, mengatasi dunia, nama kaisar mengatasi aura. Mereka yang memiliki aura yang melampaui kaisar, takdir mereka sangat bersemangat. Kecuali tidak ada kecelakaan, melangkah ke alam kaisar surgawi bukanlah masalah besar. Petik 2. Ye Yuan duduk di hadapan orang tua itu dan berkata dengan ketidakpastian, Tuan Pavilion sepertinya tidak menggunakan seni melihat aura, bukan? Bagaimana Anda tahu bahwa saya memiliki aura yang menguasai kaisar? Petik 2. Orang tua itu tersenyum dan berkata, meskipun aura kekaisaran kuat, bagaimana hal itu bisa membuat anggota klan Jian saya menderita reaksi Heavenly Dao? Hanya aura kaisar yang melampaui aura, kesayangan surga, yang dapat membuat anggota klan Jian biasa menderita bencana ini. Sebenarnya, ketika Zhentao kembali dari Riverlook Capital City, lelaki tua ini sudah tahu. Selain itu, bahkan jika lelaki tua ini tidak menggunakan seni penglihatan aura, saya juga bisa melihat melalui satu atau dua hal. Petik 2. Ye Yuan terkejut di dalam hatinya. Tidak heran Jian Zhentao mengatakan bahwa dengan metode budidaya Tuan Pavilion, dia memahami misteri keberuntungan. Sepertinya kekuatan lelaki tua ini memang tak terbayangkan. Melihat ini, Ye Yuan memiliki lebih banyak harapan di hatinya. Jika lelaki tua inilah yang mengambil tindakan, dia mungkin benar-benar dapat menemukan liar keberadaan mereka. Karena Pavilion Lord sudah lama menyadarinya, mengapa Anda masih membiarkan senior Jian Zhentao diintimidasi oleh orang-orang? Bahkan jika dia tidak bisa melihat, dia juga ahli surgawi-surgawi berlapis 9. Ini tidak sebatas membiarkan dia pergi dan memelihara bunga dan menumbuhkan rumput, kan? Ye Yuan berkata dengan bingung. Orang tua itu tersenyum dan berkata, misteri rahasia surga sangat dalam. Bahkan jika keluarga Jian saya dapat menyimpan rahasia surgawi, kami juga tidak dapat mengubah apapun. Campur tangan paksa dalam lintasan dao surgawi akan bertemu dengan serangan balik dao surgawi. Jika luka ringan, parah dan muntah darah, budidaya turun drastis. Jika parah, binasa dan dao menghilang, tidak akan pernah bereinkarnasi. Orang-orang dari keluarga Jian saya yang meninggal karena ini adalah kebaikan yang tahu berapa banyak. Oleh karena itu, meskipun kami dapat melihat nasib setiap orang dengan jelas, kami tidak dapat mengubah apapun juga. Zhentao dinodai oleh aura yang melampaui kaisar Anda, cepat atau lambat menerobos adalah sesuatu. Pukulan ini juga temperamen dao surgawi baginya. Karena tidak mengalami musibah ini, dia tidak akan mampu menerobos. Petik 2. Ye Yuan mendengarkan sampai dia diam-diam khawatir. Dia tidak menyangka bahwa masih banyak hal yang berputar di sekitar kejadian sederhana ini. Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, anggota keluarga Jian melakukan ramalan untuk seniman bela diri lainnya setiap hari, memprediksi nasib baik atau buruk, bukankah mereka akan menderita murka surga setiap hari? Orang tua itu tersenyum dan berkata, seniman bela diri biasa, takdir mereka sangat lemah dan tidak akan mempengaruhi nasib dunia ini. Selain itu, anggota keluarga Jian memiliki aturan sendiri saat melakukan ramalan, hanya mengatakan 20-30%, tampak benar tetapi benar-benar salah. Dalam banyak situasi, tidak ada masalah. Tetapi ketika takdir seseorang terlalu kuat, anggota keluarga Jian tidak akan dengan mudah membantu mereka melakukan auguri. Sangat mudah untuk bertemu dengan serangan balik jika kultivasi mereka kurang. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah, ekspresinya menjadi jelek. Dia adalah aura penangkal kaisar yang bahkan lebih menakutkan daripada aura kekaisaran. Bukankah itu berarti bahwa, itu sama sekali tidak bisa diramalkan? Ye Yuan berkata dengan cemas, senior, ini. Orang tua itu tiba-tiba menyerahkan secangkir teh dan berkata sambil tersenyum, minumlah secangkir teh, jangan cemas. Petik 2. Bagaimana mungkin Ye Yuan tidak cemas? Pada akhirnya, dia menenggak secangkir teh dalam satu babak.
Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Pavilion, nasib orang-orang yang dicintai junior ini tidak diketahui. Datang ke sini, saya hanya ingin mengetahui situasi mereka. Berharap Pavilion Lord bisa membuat pengecualian. Untuk ini, Ye Yuan bersedia membayar berapapun harganya. Petik 2. Bab 1712 banding 1712. Orang tua itu meminum seteguk teh dan berkata dengan tenang, membiarkan seorang pemuda dengan aura kaisar yang luar biasa berhutang budi pada orang tua ini secara alami bersedia. Sayang sekali kekuatan orang tua ini jauh dari keinginanku. Petik 2. Ye Yuan terlihat putus asa. Dia tidak menyangka bahwa itu pada akhirnya akan menjadi hasil seperti itu. Tuan Pavilion, mungkinkah? Tidak mungkin sama sekali. Ye Yuan berkata dengan enggan. Orang tua itu memberikan secangkir teh lagi dan berkata sambil tersenyum, minumlah perlahan, jangan terburu-buru. Petik 2. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat, menemukan bahwa dia agak kehilangan ketenangan. Terima kasih, Tuan Pavilion. Dia menerima teh dan menyesap sedikit. Rasa pahit dan sepat dengan rasa yang sangat keras langsung memenuhi mulutnya. Tetapi segera, rasa manis samar terungkap dalam kepahitan, menembus ke dalam perut, menjalar ke keempat anggota tubuh dan tulang. Dalam sekejap, esensi surgawi tampaknya telah meningkat cukup banyak. Mata Ye Yuan berbinar dan dia memuji, teh yang enak. Teh yang enak. Junior ini sedikit impulsif, berharap senior tidak menyalahkan. Petik 2. Seteguk itu barusan, Ye Yuan sama sekali tidak menikmati rasa teh roh yang luar biasa ini. Tenang sekarang, dia segera merasakan kehebatan teh ini. Sedikit persetujuan melintas di mata lelaki tua itu, diam-diam berpikir bahwa memang layak menjadi seorang pemuda yang memiliki aura yang melampaui kaisar, menenangkan begitu cepat. Orang tua itu tersenyum dan berkata, teh ini disebut teh Skydew Cicada Kosong. Satu cangkir bisa menyamai pil surgawi peringkat 4 puncak. Anda sudah makan 2 sekarang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama harus memasuki pengasingan tertutup untuk memperbaikinya. Tapi Anda tidak bereaksi sama sekali. Benar-benar layak menjadi aura penunggang kaisar. Petik 2. Ye Yuan sedikit terkejut di dalam hatinya, tidak menyangka bahwa teh ini sebenarnya sangat berharga. Seseorang harus tahu, seniman bela diri Dewa Cakrawala kedua biasa yang mengkonsumsi pil surgawi peringkat 4 puncak harus memasuki pengasingan tertutup selama beberapa hari juga. 1. Mengkonsumsi 2 kali berturut-turut, meridian di dalam tubuh agak tidak mampu menahannya. Pasti akan ada rasa kembung di dalam tubuh. Tapi Ye Yuan minum 2 cangkir berturut-turut dan baik-baik saja. Tidak terduga bahwa pavilion rahasia yang mendalam tidak akan tercengang. Tapi dia tidak tahu bahwa Ye Yuan makan pil obat seperti makan kacang jeli. Itu tidak akan berhasil jika pilnya hanya sedikit. Ye Yuan harus mengeluarkan tidak tahu berapa banyak pil obat tingkat dewa untuk menerobos satu ranah kecil saat ini. Itu hanyalah jurang maut. Lupakan tentang menggandakan teh roh, bahkan 10 cangkir, dia tidak akan kelopak mata juga. 2 cangkir memasuki perut, esensi surgawi kekacauan Ye Yuan juga tidak bisa tumbuh banyak. Ye Yuan agak terkejut saat berkata, ternyata itu teh Skydew Cicada Kosong, tidak heran, tidak heran. Hanya saja, agak disayangkan. Petik 1. Orang tua itu berkata dengan ragu, oh, sayang sekali. Petik 2. Skydew Cicada Kosong ini dirawat dengan hati-hati olehnya. Dia telah mengerahkan dewa yang tahu berapa banyak usaha. Mendengar maksud Ye Yuan, sepertinya ada beberapa kekurangan. Ye Yuan berkata, MT Cicada Skydew adalah teh roh peringkat 5, tapi Pavilion Lord hanya memiliki efek peringkat 4, bukankah itu memalukan? Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, MT Cicada Skydew adalah yang paling rewel dan sangat sulit untuk dibudidayakan. Mampu memelihara peringkat 4 puncak, lelaki tua ini sudah menghabiskan entah berapa harganya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu metode kultivasi senior yang salah. Teh Skydew Cicada Kosong, hal yang paling sulit untuk dipertahankan adalah energi spiritualnya. Satu langkah salah dan energi spiritual akan bocor, turun pangkat. Petik 2. Orang tua itu gemetar dan berkata, Anda memiliki metode pengasuhan MT Cicada Skydew. MT Cicada Skydew sangat langka. Metode pengasuhan yang diturunkan juga sangat sedikit. Orang tua ini menghabiskan segala cara tetapi juga tidak menemukan metode untuk mengembangkannya. Petik 2.
Arti dari teh roh peringkat 4 dan teh roh peringkat 5 berbeda dengan orang tua itu. Teh roh peringkat 4 sebenarnya hanyalah teh roh baginya, itu hanya minuman. Tapi teh roh peringkat 5 sangat membantu kultivasinya. Apalagi fungsi spirit tea tidak sekedar meningkatkan kultivasi. Ini juga punya manfaat luar biasa bagi tubuh. Oleh karena itu, itulah mengapa dia memeras otaknya untuk pergi dan mengolahnya. Sayang sekali semua itu sia-sia. Ye Yuan mengangguk dan berkata, metode pengasuhan untuk MT Cicada Skydew terletak pada kata, Skydew. Setiap pagi saat embun terbentuk, itulah saat ketika teh semangat menyerap energi spiritual dengan paling kuat. Pada saat ini seseorang harus menambahkan lebih banyak pupuk, sedangkan di waktu lain harus dikurangi sesuai dengan kebijaksanaannya. Apalagi pada 4 musim, jumlah pupuk tiap musim juga berbeda-beda. Memang sangat sulit untuk dibudidayakan. Agar senior dapat berkultivasi ke peringkat 4 puncak, Anda jelas telah mengeluarkan banyak usaha juga. Petik 2. Saat orang tua itu mendengar apa yang dikatakan Ye Yuan, dia segera menyadari dan berkata, tidak heran. Pantas. Jadi begitulah adanya. Teman kecil Ye Yuan, ini, metode pengasuhan MT Cicada Skydew ini, dapatkah itu diberikan kepada lelaki tua ini? Petik 2. Teh roh juga merupakan jenis obat roh. Memeliharanya sangat teliti dan tidak dapat dinyatakan dengan jelas dalam beberapa kalimat. Ye Yuan tahu karena Immortal Grove juga merupakan penggemar upacara minum teh. Dia telah mengumpulkan banyak metode pengasuhan teh roh. Skydew Cicada kosong ini adalah salah satunya. Paviliun rahasia yang mendalam sangat gelisah saat ini. Sikap seorang ahli semuanya hilang, menatap Ye Yuan dengan penuh semangat. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tentu saja. Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan slip giok dan menanamkan metode pengasuhan untuk MT Cicada Skydew, dan memberikannya kepada penguasa paviliun rahasia yang mendalam. Perasaan surgawi paviliun Lord Rahasia mendalam menyapu itu, matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah, penampilan yang mirip dengan telah memperoleh harta yang tak ternilai harganya. Ternyata seperti ini. Ternyata seperti ini. Mengapa saya tidak memikirkannya? Orang tua itu memiliki penampilan yang tiba-tiba tercerahkan dan benar-benar ingin mencobanya. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, menunggu dengan tenang. Dengan tampilan ini, sudah lebih dari 1 jam. Orang tua itu menyingkirkan slip giok, hanya kemudian tiba-tiba terbangun, dan berkata dengan agak malu-malu, "Huhu, aku telah menimbulkan ejekan teman kecil Ye Yuan. Anda tidak tahu berapa banyak usaha yang dilakukan lelaki tua ini ke dalam MT Cicada Skydew. Sekarang saya terbakar dengan semangat, saya menjadi tenggelam di dalamnya dan tidak dapat melepaskan diri untuk beberapa waktu." Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Junior juga seorang alkemis dan secara alami memahami mood Pavilion Lord. Petik 2. Orang tua itu tertawa dan berkata, berbicara tentang teh ini selama setengah hari, saya hampir lupa urusan yang benar. Teman kecil Ye Yuan, Anda memiliki aura yang melampaui kaisar. Melakukan ramalan untuk Anda, saya harus menghabiskan umur panjang yang cukup. Tidaklah nyaman bagi lelaki tua ini untuk sering melakukan tindakan karena beberapa alasan. Oleh karena itu, lelaki tua ini menetapkan aturan untuk mengambil tindakan setiap 300 tahun sekali. Petik 2. Ye Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Ia tidak menyangka kalau takdirnya justru menjadi halangan terbesar untuk menemukan liar mereka semua. Senior, saya ingin tahu masih ada berapa lama dari 300 tahun ini. Ye Yuan bertanya. Orang tua itu berkata, tanggal 300 tahun hanya tersisa 7 tahun. Petik 2. Ye Yuan sangat gembira saat mendengarnya dan berkata, Senior, saya ingin kesempatan ini bagi Anda untuk bertindak. Saya tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya. Petik 2. Tetapi orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kesempatan ini, kamu harus berjuang sendiri. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan ragu, berjuanglah untuk itu sendiri. Paviliun Lord Rahasia mendalam mengangguk dan berkata, setelah 7 tahun, kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim akan mendirikan arena 100 pertempuran. Pada saat itu, semua jenius akan berkumpul di sini dan bersaing untuk mendapatkan kesempatan agar lelaki tua ini melihat aura mereka dan melakukan ramalan. Jika Anda ingin orang tua ini mengambil tindakan, hanya dengan memenangkan 100 Battles Arena, itu akan berhasil. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan sedikit berubah dan dia berkata, ini,
Jika junior bertemu dengan Realm Lord Divine tahap akhir, bukankah mustahil untuk menang? Memang benar bahwa Ye Yuan kuat, tapi dia tidak kuat sejauh dia bisa mengalahkan Dewa Surgawi tahap akhir. Rahasia mendalam Pavilion Lord tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aturan yang ditetapkan lelaki tua ini adalah bahwa semua yang usianya melebihi 2000 tahun tidak diperbolehkan untuk bergabung dengan 100 Battles Arena. Semua lawanmu adalah temanmu. Petik 2. Bab 1713-1713. Ye Yuan tertegun dan segera menyadari. Kesempatan agar penguasa pavilion rahasia mendalam secara pribadi melihat aura mereka dan memberikan petunjuk, seberapa langka itu. Mereka yang usia tulangnya melebihi 2000 tahun, kekuatan mereka pada dasarnya sudah diperbaiki. Ruang pengembangan juga tidak akan terlalu bagus. Setelah mereka menerima tampilan aura rahasia mendalam Pavilion Lord, bukankah itu sia-sia? 10.000 tahun Dewa Langit Cakrawala kelima, apa yang harus dilihat? 1. Tidak peduli bagaimana penampilannya, itu juga tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam Dewa Surgawi. Kota Kerajaan Cahaya Ekstrim yang menjadi tuan rumah arena 100 pertempuran ini adalah untuk menemukan para jenius dengan potensi dan membiarkan kekuatan itu menekankan pada perawatan mereka. Dengan cara ini, Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim juga akan memiliki hubungan jaringan yang sangat baik. Ketika para jenius ini tumbuh dewasa, mereka juga akan berterima kasih kepada Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Berpikir sampai di sini, Ye Yuan tidak punya pilihan selain mengagumi kelihayan dan pandangan jauh dari rahasia mendalam Pavilion Lord. Langkah ini dapat membuat Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim membangun prestise yang besar, dan juga dapat membuat Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim mendapatkan banyak sekutu. Itu benar-benar dialami dan sangat kejam. Tidak heran kekuatan dan pengaruh keluarga Jian begitu besar, ini bukan tanpa alasan. Tingkat jenius tertinggi di Kota Kekaisaran, pada usia sekitar 2000 tahun, kekuatan mereka kira-kira juga seperti alam dewa-dewa tingkat menengah. Itu sekitar kekuatan Ning Tianping. Dengan cara ini, Ning Tianping sudah berada di level jenius top di Kota Kekaisaran tanpa disadari. Meskipun Jianping juga adalah Dewa Langit Cakrawala kelima, usia kerangkanya sudah melampaui 2000 tahun. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Ning Tianping. Orang harus tahu, Kota Kekaisaran Langit Surgawi hanyalah kelas rendah di antara kota-kota kekaisaran. Peluang melahirkan orang jenius seperti itu sangat, sangat rendah. Jadi begitulah adanya. Ye Yuan mengerti. Tuan Pavilion yakinlah, Ye Yuan pasti akan mendapatkan tempat ini. Kata Ye Yuan dengan tatapan tegas. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, Ye Yuan juga akan mengalahkan pihak lain dan mendapatkan tempat ini. Dia sama sekali tidak mengizinkan kegagalan. Tapi Pavilion Penguasa Rahasia Mendalam tertawa dan berkata, "Huhu, teman kecil Ye Yuan pasti tidak terlalu percaya diri. 100 Battles Arena tidak semudah yang Anda pikirkan. Ketika saatnya tiba, akan ada sejumlah besar pemuda jenius bermunculan. Beberapa ratus kota kekaisaran di sekitar Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim juga akan bertindak tanpa penundaan setelah mendengarnya. Selain itu, beberapa anak ajaib muda yang tertutup juga akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi terkenal. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-6 mungkin muncul. Lawanmu sangat kuat. Petik 2. 100 Battles Arena ini telah diselenggarakan untuk banyak sesi. Saat ini, pengaruh dari pengaruhnya begitu luas sehingga bahkan kota-kota kekaisaran di bawah komando Kaisar Surgawi lainnya akan segera beraksi tanpa penundaan juga. Semakin luas area yang dicakup, semakin besar kemungkinan munculnya para jenius muda. Lebih jauh, beberapa jenius yang tertutup juga ingin membuktikan potensi mereka dan semua ingin melihat potensi mereka. Oleh karena itu, mereka semua akan datang ke Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim. Setiap 300 tahun, Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim akan menjadi tempat peleburan, menjadi tempat di mana semua jenius muda berkompetisi. Mata Ye Yuan penuh dengan tekad saat dia berkata dengan suara serius, junior ini tidak bisa kalah, dan juga tidak akan kalah. Rahasia mendalam Pavilion Lord tertawa dan berkata, "Huhu, Kaisar yang mengatasi aura, orang tua ini benar-benar sangat ingin tahu sejauh mana yang bisa Anda capai." Ye Yuan tiba-tiba melihat ke arah penguasa pavilion rahasia yang mendalam, matanya sedikit menyipit saat ia berkata, "Penguasa pavilion,
kamu hanya mengambil tindakan sekali setiap 300 tahun, mungkinkah kamu pernah menderita luka serius sebelumnya? Rahasia mendalam murid Pavilion Lord mengerut ketika dia mendengar itu dan berkata dengan kaget, dasar brengsek, mata yang cerdas. Hehe, itu benar, lelaki tua ini dengan gegabah menilai rahasia surga saat itu, mengakibatkan serangan balasan surgawi Dao, menyebabkan wilayahku turun drastis. Begitulah cara saya berakhir dalam kesulitan ini. Mengambil tindakan sekali setiap 300 tahun, lelaki tua ini hampir tidak dapat memulihkan vitalitas saya. Tetapi kali ini, jika Anda benar-benar mendapatkan tempat pertama, arena 100 pertempuran berikutnya mungkin harus ditunda. Petik 2. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia berkata dengan tangan terkatup, agar Tuan Pavilion bersedia mengambil tindakan untuk membantuku, rahmat ini, Ye Yuan pasti akan mengingatnya. Rahasia mendalam Pavilion Lord terkekeh dan berkata, orang tua ini terluka parah sekali untuk ditukar dengan bantuan aura kaisar yang melampaui aura, itu sangat berharga. Tapi, tetap kalimat itu, lawanmu sangat kuat. Anda hanya dapat menerima ramalan orang tua ini jika Anda mendapatkan tempat pertama. Petik 2. Apa, Anda masih akan ikut serta dalam 100 Battles Arena pada akhirnya? Petik 2. Alasan mengapa Jian Zhentao membawa Ye Yuan untuk pergi mencari Tuan Pavilion adalah agar tidak membiarkannya berpartisipasi di arena 100 pertempuran. Dalam pandangannya, dengan kekuatan Ye Yuan, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan tempat pertama 100 Battles Arena. Pertempuran di luar pintu itu, Jian Zhentao masih berpikir bahwa Ning Tianping mengambil tindakan sampai sekarang. Untuk Dewa Cakrawala kedua ingin mengalahkan semua pahlawan di arena 100 pertempuran, ini hanyalah pembicaraan bodoh. Ye Yuan mengangguk dan berkata, iya. Pavilion Lord berkata bahwa selama aku bisa mendapatkan tempat pertama, dia akan melakukan ramalan untukku. Petik 2. Jian Zhentao melambaikan tangannya dan berkata, itu adalah hadiah yang harus didapatkan oleh tempat pertama. Jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama, untuk apa aku bekerja keras untuk membawamu pergi mencarinya? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu salah. Jika orang lain, itulah pahala yang harus didapat tempat pertama. Tapi bagi saya, dia bisa menolak. Petik 2. Jian Zhentao membeku dan berkata, mengapa? Ye Yuan berkata, karena, dia mengatakan bahwa aku adalah kaisar yang menguasai aura. Biarpun itu dia, melakukan ramalan untukku juga akan sangat merusak vitalitasnya. Petik 2. Mendesis. Murid Jian Zhentao mengerut, menarik napas dingin, menggunakan mata seolah melihat monster dan menatap lekat-lekat ke arah Ye Yuan. Kaisar mengatasi aura. Kejutan di wajah Jian Zhentao tidak bisa lebih besar lagi. Kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, lupakan kota Kekaisaran Cahaya Ekstrim, bahkan di seluruh dunia surga, seseorang juga tidak dapat menemukan lebih dari beberapa. Sulit juga untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dalam beberapa juta tahun. Aura yang melampaui Kaisar hanya pernah ada di legenda. Dia benar-benar bertemu langsung hari ini. Ye Yuan mengangguk dan berkata, Pavilion Lord bahkan mengatakan bahwa jika saya benar-benar mendapatkan tempat pertama, arena 100 pertempuran berikutnya mungkin harus ditunda. Ini menunjukkan bahwa ramalan kali ini adalah beban yang sangat besar baginya. Petik 2. Jian Zhentao dikejutkan oleh berita ini sampai dia lembut di dalam dan renyah di luar. Aura kekaisaran sudah menjadi tebakannya yang berani. Dia tidak menyangka bahwa takdir Ye Yuan bukanlah aura kekaisaran tetapi sebenarnya aura yang melampaui kaisar. Dia tiba-tiba mengerti mengapa dia menerobos. Ini dinodai oleh Immortal Qi, 2. Hanya setelah waktu yang lama Jian Zhentao pulih dari keterkejutannya. Dia berkata dengan tatapan serius, Ye Yuan, kamu harus tetap tutup mulut tentang masalah ini dan tidak boleh membiarkan orang tahu. Jika tidak, Anda akan memiliki masalah yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, senior yakinlah, Ye Yuan secara alami tahu. Petik 2. Sebuah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi masa depan, berita ini terlalu eksplosif. Kebangkitannya pasti akan mengguncang struktur yang ada. Mungkin setelah beberapa Kaisar Surgawi mendapatkan berita ini, mereka akan mengirim orang untuk datang dan membunuhnya. Bukannya hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Jian Zhentao melanjutkan, tapi aku masih tidak percaya bahwa kamu bisa mendapatkan tempat pertama. Ning Tianping tersenyum ketika mendengar itu dan berkata,
Senior yakinlah, kekuatan yang mulia sama sekali tidak pucat dibandingkan dengan para jenius itu. Setidaknya, aku bukan pasangan yang mulia. Meskipun mendapatkan tempat pertama itu sulit, yang mulia tidak akan menyerah. Petik 2. Jian Zhentao tertawa sendiri dan berkata, apakah kamu bercanda dengan saya? Seorang Dewa Cakrawala kedua, bahkan Anda bukan tandingan. Petik 2. Ning Tianping tersenyum dan berkata, pertempuran di depan rumah senior itu adalah yang mulia secara pribadi mengambil tindakan. Jika menghadapi musuh secara langsung, yang mulia memiliki keyakinan untuk membunuh Jianping. Hanya saja yang mulia tidak ingin menyinggung paviliun rahasia yang mendalam, itulah mengapa dia dengan paksa bertahan dan tidak bergerak. Petik 2. Jian Zhentao memandang Ye Yuan dengan tidak percaya. Apakah orang ini orang aneh? 1.